Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan malam Ramadan, yaitu malam ke-24 Ramadan tahun ini. Salawat beriringkan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat dan kepada keluarga beliau. Semoga di kemudian hari kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Isya dan Tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan yang kita lakukan pada siang hari Ramadan memiliki dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi spiritual atau dimensi individual, yang artinya adalah ibadah yang kita lakukan untuk meningkatkan keimanan kita antara kita seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dimensi yang kedua adalah dimensi kesalehan sosial, yaitu ibadah yang kita laksanakan yang mengandung ibadah antara kita dengan sesama manusia. Pada siang hari Ramadan kita menahan hawa nafsu kita dari segala bentuk makanan, dari segala bentuk minuman. Kita lapar dan dahaga. Dari rasa lapar dan dahaga yang kita alami pada siang hari Ramadan itu seharusnya menumbuhkan rasa simpati, seharusnya menumbuhkan rasa empati, seharusnya menumbuhkan rasa kepekaan sosial terhadap kita dengan manusia yang lainnya, terhadap kita dengan tetangga kita, terhadap kita dengan muslim yang lainnya. Sehingga orang yang benar-benar berlapar-laparan, berhaus-hausan, yang menahan diri dari hawa nafsunya, tidak makan dan tidak minum, seharusnya membentuk kesalehan sosial pada dirinya. Artinya dia semakin peduli dengan tetangganya, semakin peduli dengan saudara yang miskin, semakin peduli dengan saudaranya yang hidup di bawah kemiskinan. Dengan kepedulian ini maka dia semakin ada rasa berbagi dengan saudaranya. Karena ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Ramadan, yang mana di dalam hadis disebutkan Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan, dan Rasulullah meningkat kedermawanannya ketika datang bulan Ramadan. Artinya Rasulullah semakin gemar berbagi, semakin gemar memberikan sedekah pada bulan Ramadan. Karena Rasulullah juga mengatakan bahwa sedekah yang paling afdal, sedekah yang paling mulia, sedekah yang paling istimewa adalah sedekah yang kita keluarkan pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, dengan rasa lapar yang kita rasakan, yang kita alami pada siang hari Ramadan karena kita puasa karena Allah Subhanahu wa taala, seharusnya membentuk di dalam diri kita kebaikan sosial. Inilah yang dirasakan oleh saudara saya yang miskin. Inilah yang dirasakan oleh saudara kita yang memiliki kesulitan ekonomi. Mereka tidak mengerti bagaimana hidup sehat lima sempurna. Mereka tidak mengerti bagaimana makanan yang bergizi, karena yang mereka pikirkan adalah bagaimana bisa makan untuk hari ini,
Yang mereka cari hari ini kadang hanya cukup untuk hari ini, bahkan mereka cari hari ini tidak cukup untuk kebutuhan hari ini. Dengan datangnya bulan Ramadan, kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala berlapar-laparan agar kita simpati, agar kita mengerti inilah yang dirasakan oleh saudara kita yang miskin sehari-hari seumur hidup mereka. Dengan kita berlapar-laparan dan berdahaga pada siang hari Ramadan, maka seharusnya membentuk di dalam diri kita rasa empati kita, mengerti kita apa yang dialami oleh saudara kita yang miskin, sehingga kita melakukan tindakan yang nyata dengan cara memperbanyak sedekah, memperbanyak berbagi. Sedekah yang paling utama adalah ketika kita laksanakan pada bulan Ramadan. Rasulullah sudah contohkan kedermawanan Rasulullah SAW meningkat ketika datang bulan Ramadan. Konsep inilah yang ditanamkan oleh puasa Ramadan, yaitu dengan cara berbagi. Ini adalah konsep kesolehan sosial yang pertama yang ditanamkan, yang dibentuk dari rasa lapar yang kita alami ketika kita berpuasa pada siang hari Ramadan. Konsep yang kedua adalah konsep dengan cara kipit. Kipit itu artinya adalah menahan. Ketika kita menahan diri kita, sebenarnya puasa yang sebenarnya itu bukan hanya menahan mulut kita untuk tidak makan, perut kita untuk tidak minum, dan tidak hanya menahan diri kita untuk tidak berhubungan suami istri. Namun puasa yang sebenarnya, puasa orang-orang soleh adalah puasa ketika dia mampu menahan lisannya untuk tidak menyakiti saudaranya. Ini adalah konsep yang kedua kesolehan sosial, ketika kita mampu menjaga lisan kita untuk tidak mencela saudara-saudara kita, untuk tidak mengolok-olok saudara kita, untuk kita menjaga lisan kita, untuk kita tidak merendahkan martabat saudara-saudara kita. Karena orang yang ketika berpuasa pada bulan Ramadan namun tidak bisa menahan lisannya, orang seperti ini kata Rasulullah, man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi fa laisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Kata Rasulullah SAW, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan namun tidak bisa menahan lisannya dari perkataan yang tercela, dari percakapan porno, dari percakapan perbuatan yang sia-sia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan puasa yang sedemikian. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam sebuah hadis pernah Rasulullah SAW bersabda, orang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, ada seorang wanita ini pada malam hari dia terbangun melakukan salat tahajud, kemudian pada siang hari Ramadan dia berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, dia berbuat kebaikan, dia bersedekah, namun di sisi lain dia yu'di jiranaha bilisaniha. Apa kata Rasulullah SAW? Di sisi lain dia menyakiti saudaranya, menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kata Rasulullah, la khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan pada wanita tersebut yang tidak menjaga lisannya dari menyakiti saudaranya, yang tidak menjaga lisannya dari menyakiti tetangganya. Kata Rasulullah, hiya finnar, dia termasuk penghuni neraka. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berpuasa pada siang Ramadan, kesalehan sosial konsep yang kedua adalah kipit, artinya menjaga lisan kita untuk tidak menyakiti saudara kita, menjaga lisan kita untuk tidak menggibahi saudara kita, menjaga lisan kita untuk tidak mencela saudara kita, menjaga lisan kita supaya tidak berdusta, menjaga lisan kita untuk tidak melakukan adu domba atau namimah. Karena ketika seseorang itu menggibahi, kata Sufyan Ats-Tsauri, al-ghibatu tufsidus syam, ghibah itu akan merusak puasa seseorang itu. Sehingga banyak orang-orang yang berpuasa bulan Ramadan, namun dari puasanya itu yang dia dapatkan adalah hanya sekedar dahaga saja, hanya sekedar lapar-lapar segera. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada nilainya, melainkan dia hanya lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena dia tidak menjaga lisannya.
Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, laisa saum, laisa siyam minal akli was syarab, innama siyam minal lahwi warafas. Sesungguhnya puasa itu bukan hanya menahan diri dari makanan, dari minuman, tetapi puasa yang sebenarnya adalah ketika kita mampu menahan lisan kita dari perkataan yang sia-sia, ketika kita mampu menahan lisan kita untuk tidak mencela saudara-saudara kita. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa kita beberapa hari lagi benar-benar membentuk diri kita, soleh kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, meningkat keimanan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain juga saleh secara hubungan kita dengan tetangga kita, hubungan kita dengan teman kita, hubungan kita dengan orang tua kita. Kenapa? Kita harus menahan lisan kita. Ini adalah latihan yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan ini, dan insya Allah harus kita terapkan di luar bulan Ramadan nanti. Jadi konsep yang kita pelajari adalah kesolehan sosial dengan cara berbagi dan terus berbagi di bulan Ramadan dan seterusnya. Dan konsep yang kedua adalah bagaimana kita menahan lisan kita untuk tidak menyakiti saudara-saudara kita. Kalau kita berpuasa namun tetap kita melakukan dosa sosial, maka puasa kita tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.